أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah jamaah sekalian kita masih diberikan tambahan panjang umur, diberikan kesempatan sampai hari ini dalam keadaan kebaikan. Mudah-mudahan segala kemudahan nikmat yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin jamaah sekalian. Kita masih membicarakan bab yang ke-26, yaitu bab tentang tahrimuz zulmi wal amri biraddil madzalim. Tahrimuz zulm wal amr biraddil madzalim, ya, diharamkannya perbuatan kezaliman dan mengembalikan apa-apa yang merupakan hasil kezaliman kita kepada orang lain. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sampai di hadis ke-204, ya. Kita akan lanjutkan ke hadis 205 atau hadis yang ketiga dari bab ini. Ya, disebutkan di sini sebuah riwayat, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa la nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi, thumma dzakara al-masih ad-dajjal fa adnaba fi dzikrih wa qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu, anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'dih wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'nih falaysa yakhfa alaikum, inna rabbakum laysa bi'a'war wa innahu a'war ainil yumna ka'anna ainahu 'inabun tafiyah, ala inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha, ala hal ballaghtu,
Qalu na'am. Qala Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Wa ilakum aw waihakum unzuru la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hadis ini sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang menceritakan, kunna natahaddath, ya kami membicarakan tentang haji wada. Haji wada, haji perpisahan yang terjadinya di tahun ke-10 Hijriah. Ya, di tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, haji perpisahan, ya, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelahnya tidak lama kemudian beliau wafat. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji tersebut bersama para sahabat, ya, kurang lebih 100.000 sahabat, ya, dalam haji wada tersebut. Ya, kami membicarakan tentang haji wada. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara kami. Wala nadri ma hajjatul wada, ya kami tidak tahu apa itu haji wada. Ya, ada beberapa penafsiran di sini, ada yang mengatakan bisa jadi sahabat tidak menyangka bahwasanya itu adalah haji terakhir. Kami enggak menyangka kalau itu adalah haji wada, haji terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta hamidallah, sampai beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaihi. Ya, sama ini ya maknanya hamida dengan athna, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara al-Masih ad-Dajjal. Kemudian beliau menjelaskan tentang Al-Masih ad-Dajjal. Ya, siapa Al-Masih ad-Dajjal? Yaitu salah satu dari Bani Adam yang Allah ciptakan kelak di akhir zaman sebagai ujian bagi seluruh umat manusia. Disifati Al-Masih ad-Dajjal di hadis ini diantaranya atnaba fi dzikrih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atnaba. Ya, atnaba dijelaskan maksudnya balagha. Balagha artinya bersangat-sangat dalam menjelaskannya. Bersangat-sangat itu maksudnya menjelaskan dengan panjang lebar, menekankan dalam penjelasannya. Ya, jadi tidak sekedar tapi menjelaskan dengan dalam. Waqala, lalu beliau bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun illa andarahu ummatahu, kecuali nabi tersebut memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal. Jadi mulai nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masing-masingnya memperingatkan kepada umatnya. Andarahu Nuh alaihi salam. Ya. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam memperingatkan kaumnya. Wan nabiyyuna min ba'dih, demikian pula para nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Wa innahu in yakhruj fiikum, dan sesungguhnya kalau Dajjal itu keluar pada kalian, fama khafiya alaikum, apa yang tersamarkan atas kalian dari urusannya, falaisa yakhfa alaikum, maka tidak akan tersamarkan atas kalian. Inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidaklah a'war. Sesungguhnya Rabb kalian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah a'war. A'war itu buta sebelah mata. Tuhan kalian tidak seperti itu. Wa innahu a'waru 'ainil yumna, adapun Dajjal maka buta sebelah mata, yaitu mata yang al-yumna, yang sebelah kanan. Buta sebelah mata yaitu yang sebelah kanan. Karena 'ainahu 'inabun tafiyah, seakan-akan mata Dajjal itu 'inabun tafiyah. Ya, inabah itu sebuah anggur. Inabah sebuah anggur. Tafiyah ditafsirkan barizah. Barizah itu menonjol. Seakan-akan matanya Dajjal itu seperti buah anggur yang menonjol.
Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Ingatlah sesungguhnya Allah haramkan atas kalian dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian. Ya, maksudnya haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk dirampas harta kalian. Kahurmati yaumikum hadza, ya seperti haramnya hari kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Ala hal ballaghtu, ingatlah bukankah telah aku sampaikan? Para sahabat menjawab, na'am, benar. Maka beliau bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Wailakum, celakalah kalian, atau waihakum. Ya, di sini bisa jadi terjadi keraguan dari perawi apakah beliau menjelaskan wailakum atau waihakum. Ya, maknanya sama, celakalah kalian. Unduru, perhatikan. La tarji'u ba'di kufar, janganlah kalian kembali setelahku. Ya, maksudnya sepeninggalku nanti kufaro, dalam keadaan kufur, dalam keadaan keluar dari Islam. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana sebagian kalian memenggal sebagian yang lain. Ya, maksudnya saling berbunuh-bunuhan. Sampai di situ jamaah sekalian riwayatnya rawahul Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebagiannya. Ya, kita perhatikan di sini dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin jamaah sekalian, ya, di antara al-madhamin, ya, ad-da'awiyah atau kandungan-kandungan da'awiyah dalam hadis yang mulia ini, yang pertama di antara tarikh ad-da'wah adalah Hajjatul Wada'. Ya, di antara sejarah dakwah Islamiyah adanya Haji Wada' yang terjadinya di tahun ke-10 Hijriyah. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Haji Wada' itu disebut juga Haji Balagh. Haji Balagh disebut juga Haji Islam, disebut juga Haji Wada'. Ada 3 ya, Haji Balagh, Haji Islam, Haji Wada'. Ya, kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam wadda'an nas, ya, seakan-akan beliau berpamitan kepada manusia dan beliau tidak berhaji setelahnya. Ya, di tahun ke-11-nya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut Haji Balagh? Balagh, ya, menyampaikan, karena di saat itu beliau menyampaikan kepada manusia, kepada para sahabat, kepada umat beliau apa yang Allah syariatkan di dalam ibadah haji, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Tidak ada sesuatu dari pondasi Islam ini kecuali beliau sampaikan kepada para sahabat. Falamma bayyana lahum, ya, ketika Nabi jelaskan tentang syariat haji dan kejelasannya, wa syarahahu anzalallahu azza wa jal, ya, kemudian ketika itulah Allah turunkan di hari Arafah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ya, dalam surah Al-Maidah jemaah sekalian, Allah jelaskan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, Islam telah sempurna. Dan tidak lama setelah Haji Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, coba bayangkan Haji Wada dan setelahnya Nabi wafat, berarti selisih hanya berapa bulan saja. Ya, Haji Wada berarti kan di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini tahun 10 Hijriah. Berarti kurang lebih 2 bulan setelahnya atau 3 bulan setelahnya Nabi SAW wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama Islam telah sempurna, telah tersampaikan seluruhnya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya, telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wadda'an nas, ya, seakan-akan beliau berpamitan kepada manusia. Beliau ajarkan dalam khutbah beliau
apa-apa yang penting ya dalam agama Islam kepada umat beliau, ya perkara agama ini. Beliau wasiatkan bitablighi syara' ya untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, maksudnya yang hadir di saat itu untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, dan ini menunjukkan apa? Sempurnanya agama, sempurnanya nikmat dan risalah telah tersampaikan. Yang belum hadir disampaikan nanti oleh yang hadir. Risalah tersampaikan. Dan ini adalah tanda-tanda kedekatan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang kedua, di antara faedah hadis ini at-tahdzir min fitnatid dajjal, yang peringatan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memperingatkan umat beliau dari fitnah. Ya, fitnah di sini bukan ucapan, ya maksudnya itu ujian ad-dajjal. Ya, dan Dajjal itu hakiki sama sekalian akan muncul nanti di akhir zaman. Kenapa? Karena fitnahnya luar biasa, bahayanya sangat besar sekali. Ya, jadi banyak orang yang terpengaruh. Ya, banyak orang yang terpengaruh, banyak orang yang mengikuti, mengimani Dajjal. Ya, sampai orang-orang yang beriman mengikat ya istri mereka, anak perempuan mereka di rumah supaya tidak keluar. Ya, kenapa? Karena khawatirnya kalau keluar melihat Dajjal terpengaruh. Ya, sampai orang yang beriman mengikat istri mereka di rumah supaya tidak keluar. Karena begitu mudah orang terperdaya dengan Dajjal. Ya. Fa'atna fi dzikri, ya, beliau menjelaskan dengan panjang lebar, ya, beliau jelaskan tentang sifat Dajjal di antaranya. Ya, dijelaskan juga di hadis yang lain. Ya, nanti akan ada babnya tersendiri ya. Di akhir kitab Riyadhus Shalihin ada hadis-hadis tentang hal ini, tapi di sini disebutkan dalam Kunuz Riyadhus Shalihin, di antaranya Nabi SAW menjelaskan ya, tentang beberapa sifat dari Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, nanti kita akan dapatkan hadis ini di hadis ke 1808 ya, 1808. Tapi di sini disebutkan, ya kita sampaikan sama sekalian bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang Dajjal di satu pagi. Fakhafada fihi wa rafa, ya, beliau rendahkan suara beliau, beliau juga tinggikan suara beliau. Sampai kami menyangka bahwasanya Dajjal itu ada di salah satu atau di dekat pohon kurma. Saking ininya beliau ya, ketika menjelaskan kami menyangka Dajjal itu ada di sekitar kami, ada di dekat pohon kurma. Falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina. Ya, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap apa yang ada di wajah-wajah para sahabat, ya, kekhawatiran mereka. Maka beliau pun tanya, "Masya'nukum, kenapa kalian?" Kami mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau menjelaskan tentang Dajjal, engkau merendahkan suara Anda dan engkau meninggikan, sampai kami menyangka Dajjal itu ada di salah satu atau di dekat pohon kurma." Maka beliau pun menjelaskan, selain Dajjal ada yang lebih aku khawatirkan atas kalian. Jika Dajjal itu keluar, aku ada pada kalian, maksudnya aku masih hidup ketika itu, fa'ana hajijuhu dunakum, aku yang akan melawannya, menentangnya tanpa kalian. Wa in yakhruj, dan kalau Dajjal itu keluar, aku tidak ada pada kalian, maka masing-masing hajiju nafsih, ya, masing-masing orang itu mempertahankan dirinya sendiri, dan Allah adalah khalifahku atas tiap muslim. Ya, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertawakal ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga diri setiap muslim di saat itu. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya Dajjal itu syabun qatat, ya, syabun qatat, pemuda, seorang pemuda. Qatat, ya, qatat itu keriting rambutnya. Ainuhu tafiyah, matanya Dajjal itu tafiyah, ya, menonjol. Ka'anni usabihu bi Abdul Uzza bin Qatan, ya, seakan-akan aku menyerupakannya dengan orang yang namanya Abdul Uzza bin Qatan. Abdul Uzza bin Qatan. Siapa yang mendapati Dajjal, hendaknya dia bacakan awal-awal surah Al-Kahfi. Bagus sekali kalau jamaah menghafal terutama 10 ayat
pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi. Ya lebih-lebih awalnya 10 ayat pertama. Kemudian dijelaskan bahwasanya Dajjal itu keluar antara Syam dan Irak. Antara Syam dan Irak. Kalau penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya berkumpulnya orang-orang Yahudi di Palestina, itu mereka sudah tahu bahwasanya nanti Dajjal akan keluar dari daerah-daerah sekitar itu. Di sini dijelaskan antara Syam dengan Irak. Ya, Syam itu Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, itu Syam dan Irak. Nah, orang Yahudi tentu tahu coba sekalian. Dan Dajjal akan diikuti oleh sekian banyak orang-orang Yahudi. Mereka menunggu kedatangan Dajjal tadi. Wa'atha yaminan wa'atha shimala, ya Dajjal akan bergerak ya ke arah kanan, ke arah kiri, ya maksudnya menjelajah dunia jemaah sekalian, ke arah kanan maupun ke arah kiri. Ya. Untuk menebarkan apa maksudnya? Menebarkan kerusakan. Wahai hamba-hamba Allah, fathbutu, hendaklah kalian teguh. Lalu para sahabat tanya, ya Rasul, berapa lama Dajjal itu tinggal di bumi? Berapa lama? Maka beliau menjawab 40 hari. Tapi ada satu hari seperti 1 tahun. Ada satu hari seperti 1 bulan. Ada satu hari seperti 1 pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari kalian. Apakah yang dimaksud 40 hari tadi, 1 hari yang pertama seperti setahun, 1 hari yang kedua sebulan, 1 hari yang ketiga sepekan, selebihnya seperti hari-hari biasa? Wallahu alam, apakah seperti itu yang dimaksud? Ya, kalau seperti itu yang dimaksud berarti ya setahun ditambah sebulan ditambah 1 pekan ditambah 37 hari. Dan ini 40 hari ya. 40 hari, ada 1 hari seperti setahun, ada 1 hari seperti sebulan, ada 1 hari seperti sepekan. Berarti kan 3 hari ya. Hari-hari yang lain seperti hari-hari kalian. Kalau memang yang dimaksud seperti itu, berarti beliau Dajjal ya, tinggalnya jumlah hari setahun ditambah jumlah hari sebulan ditambah jumlah hari 1 pekan ditambah hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa. Paham yang saya maksud ya? Wallahu alam, apakah seperti itu yang dimaksudkan? Tapi yang jelas ada 1 hari seperti setahun, ada 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti sepekan. Lamanya ya, maksudnya lamanya. Kalau kita 1 hari kan 24 jam. Itu hari di masa Dajjal ada 1 hari yang seperti setahun lamanya. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, kalau 1 hari yang seperti setahun, gimana sholat kita? Bagaimana sholat kita nanti? Apakah cukup sholat yang 1 hari? 5 waktu 1 hari, ini setahun. Maka beliau pun bersabda, uqduru lahu qadrah. Ya, beliau menjawab tidak, tapi kira-kirakan saja. Uqduru lahu qadrah, kira-kirakan saja. Ya. Apakah kita mendapati masa tersebut? Wallahu a'lam ya. Sepertinya kita tidak mendapati masa tersebut ya sekalian. Sepertinya wallahu a'lam. Ya, seandainya mendapati masa tersebut, maka ini wasiat beliau kira-kirakan ya, waktu sholat di masa tersebut. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal di muka bumi? Maka beliau menjawab, kal ghaith, ya seperti hujan. Istadbarathu ar-rih. Beliau jelaskan bahwasanya seperti hujan jamaah sekalian yang didorong oleh angin dari arah belakangnya. Sekarang sedang hujan ya, Allahumma shayyiban nafi'ah. Seperti hujan yang didorong oleh angin, itu kecepatannya Dajjal. Kecepatan untuk kemana ya? Maksudnya menjelajah bumi ya jemaah sekalian, ya bergerak ke berbagai negeri kecuali 2, Mekah, Madinah. Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat. Fayati alal qaum, ya dia datang kepada satu kaum lalu menyeru mereka.
ngajak mereka untuk mengimaninya, maka mereka pun mengimaninya. Ya, mereka memenuhi seruannya Dajjal, maka Dajjal pun memerintahkan kepada langit turun hujan, memerintahkan kepada bumi tumbuh-tumbuhannya. Kenapa? Karena mereka mengimani. Ya, ini ujiannya besar ya mas kalian. Tapi yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini ujian dari Allah. Dajjal bilang kepada langit turunlah hujan, turun hujan. Tumbuhlah tanaman, tumbuh tanaman. Ya, fitnahnya sampai seperti itu. Ya. Kemudian ketika datang kepada satu kaum yang lain, mereka menolak untuk mengimani Dajjal, ditinggal oleh Dajjal, kemudian keadaan mereka gersang. Ya. Mumlihin laisa bi aidihim syai' min amwalihim, harta-harta mereka binasa, harta-harta mereka sirna. Ya, pilihannya seperti itu. Ya. Tapi di sini tentu keimanan yang diteguhkan. Ya, meskipun keadaannya sampai seperti itu, keimanan harus kokoh. Bayangkan yang nggak mau mengimani ditinggal oleh Dajjal, keadaannya langsung ya berbalik 180 derajat. Ya, jadi ujiannya sangat besar sekali coba sekalian. Ya, sampai daerahnya mengering ya, disebutkan daerahnya mengering, tidak ada pada mereka harta sedikit pun. Wa yamurru bil kharibah. Ya, kemudian Dajjal melewati daerah yang kharibah, daerah yang rusak, daerah yang apa bahasa lainnya rusak itu? Daerah yang rusak ya sahabat sekalian. Fa yaqulu laha, maka Dajjal bilang, akhriji kunuzaki, keluarkan ya kunuzaki, keluarkan harta-harta simpananmu. Maka fatatba'uhu kunuzaha, maka diikutilah, mengikuti Dajjal harta-harta simpanan dari daerah tersebut, kaya'asi bin nahl, ya seperti lebah-lebah yang mengikuti pimpinannya atau rajanya, seperti itu ya, sampai akhir hadis. Insyaallah akan kita bahas lebih lanjut di akhir Riyadhus Shalihin. Sampai di situ ya kutipannya. Berkata Imam Nawawi, menukil dari perkataan Imam Al-Qadhi Iyad, hadis-hadis tersebut yang disebutkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya tentang kisah Dajjal adalah hujjah madhab ahlul haq tentang sihhati wujudi, keberadaan adanya Dajjal, benar adanya. Ya, jadi bukan majazi atau kiasan, tapi benar-benar adanya. Ya, wa annahu syakhsun, ya, jadi Dajjal itu orang ya, bukan negara, bukan apa musuh Islam atau apa, bukan. Jadi ini orang ya, orang yang wujudnya itu nyata, belum muncul sekarang, nanti akan muncul mendekati hari kiamat. Nanti munculnya Dajjal diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti yang membunuh pada akhirnya Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi ini tanda-tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat. Ya, kurang lebih ada 7, salah satunya munculnya Dajjal. Nah, sekarang belum muncul. Ya, jadi nanti di akhir mendekati hari yaumul qiyamah. Nah, ini fitnah yang besar jemaah sekalian. Nah, jadi kata Imam Nawawi, keberadaannya itu benar adanya. Ya, wa annahu syakhsun bi'ainihi ibtalallahu bi'ibadah. Ya, jadi dia adalah seseorang yang dengannya Allah uji hamba-hambanya. Ya. Wa aqdarahu ala asya'in min maqduratillahi ta'ala. Allah mampukan Dajjal kepada sesuatu yang Allah takdirkan. Ya, di antaranya menghidupkan orang yang mati. Ihya'il mayyit alladhi yaqtuluh, menghidupkan orang mati yang dibunuhnya. Nanti akan ada kisah bagaimana ada orang yang beriman disuruh mengimani Dajjal, dia nggak mau. Ya, sampai dibelah sama sekalian tubuhnya. Ya, kemudian ya seperti itu. Ya. Ini siapa yang menghidupkan? Allah SWT. Tapi Allah berikan hal tersebut sebagai ujian bagi manusia. Wa min dhuhuri zahratid dunya wal khasab ma'ah. Ya, kemudian Dajjal juga membawa seperti surga, tapi itu neraka. Membawa seperti neraka, tapi itu surga. Kemudian diikuti oleh harta-harta simpanan. Kemudian Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan turun, bumi menumbuhkan tumbuhannya. Itu semua terjadinya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah madhab ahlu sunnah wal jamaah dan seluruh muhaddithin, ya, para ahli hadis, para ahli fikih, dan ini menyelisihi apa yang diyakini oleh kaum khawarij, kaum Jahmiyah,
dan sebagian Mu'tazilah. Ya, ini juga menyelisihi pandangan Imam Al-Jubai Al-Mu'tazili dan yang menyetujuinya dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Fi annahu sahihul wujud walakin alladhi yadda'i makharif wa khayalat la haqa'iq laha wa za'amu annahu law kana haqqan lam yuwaththaq bi mu'jizatil anbiya. Jadi mereka meyakini Dajjal itu benar adanya, tapi mereka tidak meyakini tentang hal-hal yang tidak lazim tadi. Ya, berupa turunnya hujan dan sebagainya. Nah, mereka enggak meyakini seperti itu. Ya, yang benar apa? Yang benar itu semua benar adanya. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini adalah fitnah Dajjal yang sangat luar biasa. Ya, semoga Allah melindungi kita darinya sehingga kita mengucapkan doa tersebut di akhir salat ya, sebelum salam kita berlindung kepada Allah, di antaranya min fitnati al-masih ad-dajjal, ya, dari azab kubur, ya, dari siksa neraka, dari ujian kehidupan, ujian kematian, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Allah demikian ya. Thalithan, yang ketiga, wasful amr bima yatamayyaz bihi an ghairihi. Ya, termasuk tugas seorang dai adalah mensifati sebuah perkara yang mana terbedakan dengannya. Ya, maksudnya itu seorang dai tugasnya menjelaskan. Ya, jangan sampai ada yang samar pada umat. Ada sesuatu yang perlu dijelaskan, yang sifatnya pembeda, dijelaskan hal tersebut. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari pertengahan hadis tadi. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Rabb kalian tidaklah a'war. Sesungguhnya Dajjal a'war, buta sebelah matanya. Berarti Nabi SAW menjelaskan dengan gamblang. Ya, begitu pula seorang dai menjelaskan dengan gamblang kepada umat dengan jelas supaya tidak tersamarkan. Ya, baik masalah Dajjal maupun masalah yang lain. Ya, supaya tidak ada kesamaran dalam menjelaskan. Nah, ya, kemudian di antara sifat Dajjal yang lain ya, sini bisa kita tambahkan, yaitu pada dahinya tertulis kafaro, ya, kafaro, kafir. Ya, tidak ada yang bisa membacanya kecuali orang-orang yang beriman. Ya, ada tulisan kafaro. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwasanya Dajjal itu rajulun min bani Adam, salah satu dari anak Adam yang Allah ciptakan untuk menjadi mihnah, ya, ujian, ikhtibar bagi manusia di akhir zaman. Ya, fayudillu bihi katsiran. Ya, jadi banyak orang tersesat dan banyak orang yang tetap mendapatkan petunjuk, dan tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ya, ini diberikan contoh ya bagaimana seorang dai perlu menyampaikan dengan jelas ya, diantaranya tentang masalah jual beli dan riba. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Ya, artinya dai atau penyeru atau seorang alim, seorang ulama menjelaskan dengan gamblang supaya umat tidak tersamarkan. Ya. Yang ketiga, yang keempat jamaah sekalian, termasuk di antara tujuan dakwah Islamiyah memelihara jiwa dan harta. Memelihara jiwa dan juga harta. Ya, syariat agama kita memelihara hifdzil maqasid al-khamsah, ya, memelihara perkara yang 5, diantaranya memelihara jiwa dan juga harta. Ya, seperti dalam hadis ini di bagian akhirnya, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya Allah haramkan atas kalian darah-darah kalian, harta-harta kalian. Ya, ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza. Ya, dijelaskan dalam riwayat yang lain ya. Ayyu yaumin hadza, beliau bertanya, hari apa ini? Maka para sahabat pun terdiam sampai kami menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkannya dengan selain namanya. Lalu beliau pun bersabda, bukankah hari ini yauman nahar, hari nahar? Kapan hari nahar itu? Tanggal 10 Dzulhijjah.
Maka beliau pun, para sahabat pun berkata, bala, benar ya Rasul. Fa ayyu syahrin hadza, bulan apa ini? Kami pun terdiam, lalu beliau pun bersabda, bukankah bulan Dzulhijjah? Qala fa inna dima'akum, beliau pun bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian adalah haram, seperti haramnya hari kalian ini, ya maksudnya mulianya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Nah, ya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, al-muradu bihadza kulluh, ya, jadi yang dimaukan dari ini semua, ya, yaitu penegasan besarnya atau beratnya, ya, perihal masalah harta, ya, diharamkannya untuk, ya, maksudnya merampas, mendolimi harta seseorang, menumpahkan darah, ya, termasuk juga masalah kehormatan dan peringatan untuk hal tersebut. Nah, yang kelima, sahabat sekalian, termasuk di antara maudhu'atid dakwah atau materi dakwah Islamiyah, an-nahyu an qitalil muslim, ya, larangan untuk membunuh jiwa muslim, ya, larangan untuk membunuh seseorang, apalagi dia orang yang beriman. Al-muslim akhul muslim, ya, jadi seorang muslim itu saudara muslim lainnya, ya, tidak boleh dia mendolimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, ya, tidak boleh dia hinakan saudaranya, apalagi sampai dia membunuh saudaranya. Ya, kenapa orang itu kok sampai tega membunuh saudaranya, sama sekalian? Ini di antara pemicunya adalah al-ghadab, ya, rasa emosi, ya, atau marah, atau kedengkian, ya, atau sebab lain yang seseorang itu dengan mudah membunuh saudaranya. Waliyadzubillah. Ini dalam Islam diharamkan dan termasuk minal kabair. Ya, sehingga beliau pun bersabda, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian sepeninggalku nanti, ya, kembali dalam keadaan kafir lagi, jangan, di mana kalian membunuh sebagian kalian. Ya, disebutkan dalam hadis, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, ya, mencela seorang muslim itu kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Perhatikan, mencela seorang muslim fusuk, ya, kefasikan, wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekufuran. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, jadi ternyata setiap muslim itu ada hak yang perlu kita hormati, jemaah sekalian. Ada hak muslim atas muslim lainnya. Kita tidak boleh menumpahkan darahnya, mengganggu hartanya, ya, mengganggu menodai kehormatannya. Ini semua dijaga dalam agama kita. Ya, ada yang menafsirkan la tarji'u kuffaron, janganlah kembali kalian kepada kekufuran atau menjadi orang-orang yang kafir. Maksudnya seperti perbuatan orang-orang kafir. Perhatikan di bagian akhir hadis, la tarji'u ba'di kuffaron, janganlah kalian kembali sepeninggalku nanti menjadi orang-orang kafir. Itu ada yang menafsirkan menjadi orang-orang kafir maksudnya melakukan perbuatan seperti orang-orang kafir atau menyerupai mereka, di mana diantaranya apa? Membunuh sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Dan inilah yang dipilih, ya, oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dan ini pilihan dari Al-Qadhi Iyad, ya, rahimahullah taala, ya, yaitu melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang yang kafir, ya, di mana kalian membunuh sebagian yang lain. Ya, innal muslim lahu hurmah yajibu an tusana bikullil wasail. Jadi seorang muslim itu punya
hurmah, ya, punya kehormatan yang wajib untuk dijaga oleh muslim lainnya, ya, dan menghalangi dari hal-hal yang menodainya dengan segala jalan. Ya, maksudnya jangan sampai seseorang itu mengganggu, menodai, menyakiti seorang muslim lainnya, baik kehormatannya maupun terhadap hartanya, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Insyaallah demikian, ya. Hadisan yang keenam, termasuk di antara faedah dari hadis ini, al-khutbah. Termasuk di antara media dakwah adalah khutbah. Termasuk di antara cara untuk menyampaikan adalah dengan berkhutbah. Ini sering digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik dalam khutbah Jumat, dalam khutbah di Hajjatul Wada', dalam khutbah-khutbah beliau, ya, sering, ya, beliau menggunakan sarana khutbah untuk menyampaikan, ya, di samping nasihat yang lain, ya, nasihat di masjid, ya, termasuk di sini berkhutbah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada di antara khutbah, ya, mengawalinya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya innal khutbata wasilatun jayyidatun litabligh, ya, jadi khutbah itu termasuk wasilah, ya, jalan atau sarana yang baik untuk tabligh, ya. Tabligh itu maksudnya menyampaikan, ya, karena itu khatib menghadap ke arah jamaah, ya, jadi kiblatkan ke sana, ya, khatib menghadap ke arah jamaah. Jamaah memperhatikan ke arah khatib, ya, dan tempatnya khatib di atas supaya terlihat, ya, dengan mudah. Seluruh jamaah memperhatikan kepada khatib. Ini sarana yang sangat luar biasa dalam menyampaikan. Wa takunu 'adah li jam'in minan nas qad la ya'rifuhum ad-da'i aw ya'rifu ba'dhum faqat. Ya, jadi bisa jadi di antara yang hadir dai tersebut tidak mengetahui siapa mereka kecuali sebagiannya. Ya, jadi ini sangat penting sekali manusia di saat itu berkumpul, karena itu materi khutbah diusahakan sesuatu yang sangat penting bagi umat, ya, karena kondisinya ketika itu umat berkumpul, ya, Jumatan misalnya, ya, orang berkumpul di situ, maka khatib hendaknya menyampaikan khutbahnya dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, karena ini kesempatan yang sifatnya setiap satu pekan sekali, setiap Jumat. Ini termasuk pelajaran-pelajaran yang penting, ya, yaitu di dalam khutbah-khutbah Jumat. Wa minal mustahsan, ya, dianjurkan materi khutbah mimma lahu alaqah, yang ada hubungannya dengan keadaan manusia, dihubungkan dengan makna-makna akidah, ya, jadi seorang khatib hendaknya juga memahami, ya, keadaan manusia, memahami apa yang penting untuk disampaikan, memahami materi yang penting apa di kala itu, ya, kemudian mendasarkan khutbahnya dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Insyaallah demikian, ya. Yang ketujuh, min asali bidakwah, termasuk diantara uslub dakwah al-qasar wat tauqid wat tanbih wat tasbih wat taqrir wan nida wat tikrar wat tahdhir wan nahi. Masya Allah, ada berapa ini? Ya, al-qasar wat tauqid wat tanbih wat tasbih wat taqrir wan nida wat tikrar wat tahdhir wan nahi. Ada 9. Maksudnya dari sisi bahasanya, ya, dari sisi bahasanya di hadis kita ada qasar. Qasar itu mencukupkan, ya. Ini dari hadis tersebut, ma ba'athallah, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi tadi memperingatkan umatnya. Itu namanya qasar. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu memperingatkan umatnya. Itu namanya uslub qasar, mencukupkan, memendekkan. Ya, berarti tidak ada seorang nabi pun kecuali dia menyampaikan. Lafadznya tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia telah menyampaikan kepada umatnya. Ini uslub al-qasr. Apa bahasa Indonesia yang tepat coba sekalian?
Pembatasan ya, Masya Allah. Pak Tanah. Pembatasan. Uslub al-qasr. Ya. Yang kedua uslub taukid ya. Taukid itu penegasan. Uslub penegasan. Ini berulang-ulang di sini ada lafadz innallaha harrama. Ya, di hadis tadi bagian tengah innallaha harrama. Ini merupakan uslub apa? Penegasan. Kemudian lafadz wa innahu a'war. Inna rabbakum laisa bi'a'war wa innahu a'war. Itu ada penegasan juga. Ya, sesungguhnya. Penegasan ini termasuk uslub dalam berkomunikasi. Dalam hal ini di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk metode dakwah beliau, taukid penegasan. Yang ketiga, tanbih. Tanbih itu peringatan. Ini kita dapatkan pada lafadz ala innallaha harrama. Ingatlah, sesungguhnya Allah telah haramkan. Nah, itu ada uslub tanbih, peringatan. Ala. Untuk apa? Memperingatkan akan ahamiyah hurma ad-dima, ya, haramnya ditumpahkannya darah atau dirampasnya harta saudara sesama muslim. Yang keempat, tasbih, penyerupaan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya atau mulianya hari kalian ini. Penyerupaan, tasbih. Yang berikutnya ada takrir, ya, takrir sama sekalian. Ala hal ballaghtu, bukankah telah aku sampaikan? Nabi tanya kepada para sahabat, bukankah telah aku sampaikan? Mereka menjawab, bala. Naam, benar ya Rasul. Takrir, pengikraran, ya, takrir. Kemudian yang berikutnya nida, ya, nida itu seruan. Allahumma ishhad. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya, maksudnya saksikanlah bahwa saya telah menyampaikan seruan. Allahumma artinya ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, apalagi coba sekalian di sini, yaitu tikror. Tikror itu pengulangan. Nah, 3 kali Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya, uslub tikror, pengulangan sering dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, pengulangan. Apa fungsi pengulangan? Ya, di antaranya memantapkan sebuah perkataan atau nasihat kepada orang yang kita sampaikan. Itu pengulangan. Ya, tidak semua kata diulang, tapi ada beberapa kata yang memang dipandang perlu diulang. Ya, di sini contohnya Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya, termasuk juga dalam hadis, siapa yang bisa mengingatkan? Sumpah palsu. Ya, sumpah palsu yang dosa-dosa besar, itu beliau tadinya bersandar lalu berduduk biasa, ala wa qaula zur, ingatlah kalian. Maksudnya hati-hatilah dari sumpah palsu. Hati-hatilah kalian dari sumpah palsu. Hati-hatilah kalian dari sumpah palsu. Sampai para sahabat merasa kesian, khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam lelah. Mereka ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan sabdanya. Itu diulang-ulang. Ya, tikror namanya. Tahdzir, berikutnya tahdzir, peringatan. Ini pada lafadz wailakum, ya, di akhir hadis wailakum atau waihakum, celaka kalian. Ya. Ya, kalimat celaka atau waihakum jamaah sekalian, ini ungkapan yang menunjukkan supaya orang yang disampaikan padanya kata tersebut benar-benar menjauhi. Ya. Supaya sadar bahwa saya perbuatan yang dimaksud perbuatan yang besar, hendaknya dijauhi. Celakalah kalian. Celaka waihakum, perhatikan jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kafir. Yang berikutnya an-nahi, larangan. Di mana larangannya? La tarji'u ba'di kuffar. Janganlah kalian kembali sepeninggalku, setelahku menjadi orang-orang yang kafir. Masya Allah, ini metode-metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mufidah, ya, sangat penting ya di dalam
permasalahan ini dan bisa kita ambil ibrah untuk kita gunakan dalam penyampaian nasihat, ya minimalnya kepada keluarga kita dengan menggunakan di antara uslub-uslub dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian dari kitab Kunuz Riyadhus Shalihin. Kita tambahkan sedikit dari kitab Bahja'an Nadhirin. Ya, di antara fiqhul hadis min ma'alim manhajil anbiya fi da'wati ila Allah ma'rifah sabil al-mujrimin litahdhiri minhum wa likai la takhtalit bisabilil mu'minin wa min akabiril mujrimin ad-dajjal falidhalik ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu anzarahu Nuh wa nabiyyuna min ba'dih. Termasuk di antara ma'alim manhaj al-anbiya, ya maksudnya di antara hal yang penting ya dalam manhaj para nabi di dalam berdakwah adalah mengetahui jalan orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat kemafsadatan untuk diperingatkan. Apa maksudnya? Jadi Nabi SAW memperingatkan umatnya, juga memberikan motivasi. Adai juga seperti itu. Mereka juga memperingatkan umatnya dari hal-hal yang membahayakan supaya tidak terjerumus padanya. Di antara yang membahayakan adalah Dajjal. Jelas saja Mas. Jadi dai itu memperingatkan, tidak membiarkan. Ya, memperingatkan. Kadang memberikan motivasi hal-hal yang sifatnya kebaikan, kadang juga memperingatkan. Kenapa kok memperingatkan dia? Supaya umat tidak terjatuh pada hal yang diperingatkan tersebut. Ya karena yang tahu dai, seorang dai tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa membawa kebaikan, mana yang bisa membawa keburukan. Ini diperingatkan. Yang kedua, tafsil sabilil mujrimin amrun daruri litastabin. Ya, jadi merinci perkara mereka yang berbuat kerusakan itu perkara yang darurat untuk supaya jelasnya. Ya, jadi tujuannya bukan apa-apa, tujuannya memperingatkan umat akan bahaya sesuatu yang bisa menggelincirkan tersebut, satu di antaranya tentang Dajjal. Yang itu kalau kita perhatikan di antara kitab para ulama ada kitab Rudud. Ya, Rudud itu apa? Kitab yang sifatnya itu membantah. Ada karya-karya para ulama itu membantah sesuatu misalnya. Nah, tujuannya membantah di sini bukan apa-apa, untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya perkara tersebut adalah kekeliruan, perkara tersebut kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya. Ya, ada kitab Rudud, ya, Ridud atau kitab radnya para ulama terhadap hal-hal tertentu atau kitab-kitab tertentu. Ya, dan rincian ini dijelaskan ya dalam firman Allah surat Al-An'am 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci ayat-ayat supaya jelas jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Nah, ya sehingga Nabi SAW merinci di sini sifat-sifat Dajjal tadi supaya jelas gamblang bagi umat beliau. Yang berikutnya al-hadar minal fitan, ya, berhati-hati dari fitnah, dari ujian dengan memperhatikan sifat ahlinya dan jalannya. Ya. Ini mengingatkan kita akan sahabat siapa jemaah sekalian yang sering tanya masalah keburukan. Sahabat siapa? Sahabat lain sering tanya kebaikan, ini ada satu sahabat sering tanya masalah keburukan. Hudzaifah ibnul Yaman sering tanya masalah keburukan supaya beliau bisa menghindarinya. Maka fata'an yudrikani, ya, takut beliau untuk terkena perbuatan keburukan tadi. Berikutnya bagaimana semangat belas kasihnya Nabi SAW ya kepada umat beliau, ya, sehingga beliau memperingatkan mereka dari terjatuh pada perbuatan kezaliman maupun ujian-ujian. Kemudian di antara faedah yang lain, itsbat wasfil ain lillahi ta'ala duna tasbih wala takyif wala ta'til wala tahrif wala tafwid wa na'lam anna lillahi ainaini thintaini li anna rabbana laysa bi'awar wal a'war laysa lahu ainun wahidah faqad.
Ya, jadi di sini penetapan ya, salah satu prinsip dalam asma dan sifat, penetapan ya al-ain ya, mata bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa tasbih ya, tanpa penyerupaan. Tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk, wala takif ya, tidak pula kita menanyakan bagaimananya, wala ta'til, kita juga tidak meniadakannya, wala tahrif, tidak pula kita menafsirkannya dengan makna yang lain, wala tafwid, tidak pula memasrahkannya, dalam artian kita tidak mau tahu menahu tentang hal ini, karena Nabi sendiri yang menetapkan di hadis ini. Dan Nabi jelaskan bahwasanya Rabb kalian laisa bi'awar, adapun Dajjal a'war ya, a'war itu maksudnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Kemudian tinggal sedikit lagi ya jemaah sekalian, an-nahyu 'anil iqtital ya, larangan untuk saling berbunuh-bunuhan ya, dan bahwasanya berbunuh-bunuhan termasuk perbuatan orang-orang kafir ya. Di sini dijaga karena ini termasuk hak seorang muslim atas muslim lainnya, menjaga kehormatan dirinya termasuk jiwanya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala, atau lillahi tabaraka wa ta'ala ayyam wa syuhur wa amakin laha qudsiyatuha wa fadluha wa hurmatuha ala sairil ayyam wa syurul amakin ya. Jadi dari hari-hari, bulan, tempat itu ada sesuatu yang sifatnya disucikan, ada yang memiliki keutamaan tersendiri ya, misalnya bulan Ramadan ya lebih utama daripada bulan-bulan lainnya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari hari-hari lainnya. Jadi ada tempat-tempat, waktu-waktu yang Allah khususkan, Allah muliakan. Termasuk hari Nahar ya, 10 Dzulhijjah. Kemudian laqad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalati rabbih wa atamma bayanaha ya, Nabi sallallahu telah menyampaikan risalah Rabbnya dan beliau jelaskan dengan sejelas-jelasnya, tidak ada sesuatu pun yang beliau sembunyikan. Yang terakhir, ba'dul ma'asi yutlaq 'alaiha lafdzul kufur ya, sebagian kemaksiatan diitlakkan padanya lafaz kekufuran ya. Di sini la tarji'u ba'di kufaran, dan ini yang dimaksud kufur amali. Kufur apa? Amali. Kufur yang sifatnya amali dan termasuk dari dosa-dosa besar. Meskipun orangnya tidak serta-merta dikatakan keluar dari agama, tapi disebut kufur amali, termasuk dosa besar, kecuali kalau orangnya menghalalkannya. Baik, insyaallah demikian ya jemaah sekalian, pertemuan kita membahas hadis 205. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keteguhan kita di atas agamanya, dan Allah berikan kefahaman kita terhadap Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah jaga kita, keluarga kita sampai akhir hayat nanti dalam keadaan di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم